Jadi tetangga saya ini eh, mengalami apa? Karena mereka baru saja mendapatkan pembagian warisan begitu ya. Mereka itu ada berempat saudara, 8 bersaudara, 4 pria, 4 wanita. Jadi aset orang tua mereka yang persis di samping rumah kita itu dibagi-bagi gitu ya, dibagi sesuai dengan jumlah anaknya gitu ya. Yang tertua mendapatkan paling depan, yang tertua dan yang paling kecil itu mendapatkan yang paling depan. Sisanya itu mendapatkan bagian belakang begitu ya. Nah, kemudian status sosial mereka juga berbeda-beda, Bapak Ibu. Status sosial mereka juga berbeda, pendapatan mereka berbeda begitu. Nah, kebetulan anak yang paling besar ini ya lebih baik lah, ya lebih baik kehidupan sosialnya, kemudian pasangannya juga memiliki pekerjaan yang mumpuni begitu. Jadi secara ekonomi mereka lebih baik. Kemudian ketika aset itu dibagi, mereka membangun dengan kelihatan juga yang lain belum membangun, yang lebih baik ini sudah membangun lebih baik rumahnya gitu. Nah, kemudian terjadilah keributan-keributan, mengapa begini, begitu. Bapak Ibu saya tidak tahu secara detail, tapi yang jelas adalah justru mereka mengalami konflik, gitu ya, konflik. Bapak Ibu terjadi hubungan yang nggak baik, ya mereka mereka menyampaikan itu kepada tetangga termasuk saya gitu, diceritakan kondisinya seperti apa gitu ya, konflik itu terjadi. Nah, intinya adalah sebenarnya di dalam kehidupan mereka ini ada dendam, ya ada kemarahan, ada komunikasi yang rusak, ada hubungan yang rusak gitu. Nah, Bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus, eh, sekitar 3 minggu yang lalu, ya Bapak yang saya katakan kehidupannya lebih baik ini jatuh, jatuh karena dia mengalami darah rendah, dia jatuh, kemudian jatuh di halaman rumah, kemudian esoknya dia jatuh lagi di rumah begitu ya. Jadi dia jatuh 2 kali, lalu dibawa ke rumah sakit begitu. Dibawa ke rumah sakit opnam sekitar 3 atau 4 malam gitu ya. Nah, kemudian saya sebagai ya tetangga yang baik, ya sebagai pelayan Tuhan, ya saya dan teman-teman datang gitu ya, datang untuk mendoakan, ya datang untuk mendoakan. Kemudian Bapak Ibu, kebiasaan saya adalah setiap kali mendoakan orang sakit, saya tanya lebih dahulu gitu. Jadi kebiasaan saya ini sebenarnya saya dapat dari Harpers juga gitu ya. Nah, saya tanya, Pak, eh, saya mau berdoa buat Bapak, tapi saya mau pastikan ya semuanya baik-baik saja di dalam hati Bapak, dalam kehidupan Bapak. Jangan sampai ada eh, ganjalan-ganjalan begitu ya. Karena ganjalan-ganjalan itu bisa menjadi penghalang doa-doa kita. Ya, doa-doa kita bisa mentok, Pak, mentok di plafon ini aja saya bilang. Padahal ya Bapak ini pelayan, ya pelayan di gereja gitu ya. Tapi saya tanya, mungkin orang-orang teman-teman saya bingung juga, ini Pak Iron kok nanya gitu gitu. Saya tanya gini, Pak, saya tanya, maaf ya Pak, Bapak sudah percaya Yesus enggak? Bapak udah terima Yesus enggak? Ya secara secara eh, cepat dia akan mengatakan, iya saya sudah terima Yesus gitu. Nah, udah kalau dia udah gitu, saya lanjutkan lagi pertanyaannya. Pak, menurut Bapak, Pak, ada nggak orang-orang yang bersalah kepada Bapak, tapi belum Bapak ampuni, saya katakan. Nah, ketika disebutkan itu, pertanyaan itu, Bapak Ibu, ya dia mulai terdiam gitu. Ya, kenapa dia terdiam? Karena dia tahu dia konflik dengan keluarganya, dengan adik-adiknya. Ya, itu harus diselesaikan. Karena kalau itu tidak diselesaikan, ya doa-doa kita nggak akan terjawab. Ya percayalah, nggak akan nyampe gitu. Itu menjadi penghalang, itu menjadi tembok penghalang. Kemudian, adakah dosa yang pernah Bapak lakukan, tetapi Bapak belum
minta ampun sama Tuhan, ya. Apakah Bapak pernah berdukun? Saya katakan, memang dia nggak pernah, Bapak Ibu. Tapi dari 4 pertanyaan saya itu ada yang nyangkut gitu. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya kita tuntun untuk melepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan. Sebutkan, Pak, siapa yang Bapak ampuni. Ya, jangan ada ganjal, jangan ada beban di hati, jangan ada unek-unek. Lepaskan, Pak. Nah, Bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus. Bapak ini menyebutkan saudara-saudaranya. Saya mengampuni si A, saya mengampuni si B. Ya, Bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus. Memang Bapak itu tidak sembuh. Ya, Tuhan punya kehendak begitu. Bapak itu memang tidak sembuh. Dia meninggal malahan. Hari Senin saya doakan, hari Selasa malam atau malam Rabu meninggal. Bapak terkasih, kalau kita mendoakan orang yang sakit, tapi kita doakan meninggal justru, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ya mungkin ada yang berpikir, aduh malu kali lah kok Tuhan nggak jawab, justru meninggal gitu. Tapi dalam hati saya tidak kecewa gitu. Ya karena dia sudah melepaskan pengampunan, dia melepaskan unek-uneknya. Artinya dia sesuai dengan tema pelayanan kita adalah tahun perubahan. Ya, tahun perubahan, dia mengalami perubahan. Ya, saya percaya ketika enggak ada beban, ketika orang mau meninggal, ya pasti Tuhan memperhitungkannya begitu ya. Nah, Bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ya, karena Harvest Academy ini ya saya selalu mendapat mendapat order gitu ya Bapak Ibu ya. Karena gereja juga tahu ya, kan saya selalu ya posting ya kegiatan-kegiatan kita ya, walaupun ada juga kegiatan itu di luar Harvest gitu. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap ibadah di gereja kita, worship leader akan menyatakan begini di akhir ibadah. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa pada hari ini, setelah pulang ibadah ini jangan pulang dulu, silakan duduk di tempat masing-masing. Nanti akan datang pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ya salah satu pelayan itu adalah saya begitu ya. Salah satu pelayan itu adalah saya. Dan minggu lalu ya satu keluarga datang ibadah ke gereja kita. Sebenarnya jemaat kita itu adalah anaknya begitu. Tapi karena anaknya ini beberapa waktu yang lalu ya sembuh dari kansernya, maka kalau dia punya keluarga yang berkunjung ke Medan, ya dia pasti bawa ke gereja kita. Dan kemarin itu dia membawa bapak dan ibunya. Sebenarnya orang tuanya ini tinggal di tempat lain, di kota lain gitu. Nah, tapi dia memberikan waktu, Pak, nanti doakan bapak saya, nanti doakan mama saya begitu. Nah, Bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus, ya Bapak ini mengalami paru-parunya bermasalah, ya kemudian jantungnya bermasalah, papanya, walaupun ya udah usia lanjut ya, berusia 76 gitu. Ya 76 tahun, ya memang secara usia ya dia cukup matang gitu, ya cukup berumur gitu. Dan dia juga membawa mamanya mengalami Parkinson. Nah, tapi kita nggak peduli dia mau umur berapa, mau sakit seperti apa, kita nggak peduli karena memang bukan kita yang melakukan. Kita hanya percaya bahwa otoritas Tuhan ada sama kita. Lalu saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhmu, engkau sembuh sekarang, engkau pulih sekarang. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, tadinya dia gitu. Lalu saya katakan, Pak, apa yang Bapak rasakan sekarang? Lega katanya. Oh, puji Tuhan gitu. Lega katanya. Ayo berdiri Pak, berdiri. Berdiri gitu. Ya. Bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus. Yang saya sebutkan ini adalah orang-orang percaya gitu. Secara organisasi dia terdaftar di rumah ibadah gitu. Tapi mengapa ya banyak yang mengalami keputusasaan, banyak yang mengalami tanpa pengharapan gitu.
Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang di Harvest Academy ini semuanya, ya, yang telah mengalami perubahan, mari kita giat terus, ya, memperhatikan di lingkungan kita, ya, orang-orang di sekitar kita, baik orang yang sudah eh, bergereja ataupun orang yang belum percaya. Ini menjadi ladang misi kita. Dan saya percaya, ya, kita semua memiliki kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam nama Yesus Kristus, itu adalah kesaksian saya.